Malam ini saya diminta sama Pak Sony untuk bawain mengenai quality business. Ya, bicara mengenai quality business itu yang buat saya berpikir adalah mengenai proteksi. Ya, saya bagian bawakan yang mengenai pentingnya proteksi. Menurut teman-teman, quality business itu salah satunya proteksi, benar nggak? Benar nggak? Loading dulu nih semuanya nih ya, masih benar ya, benar gak? Benar ya? Oke. Tapi kira-kira teman-teman semua setuju gak proteksi itu penting? Terus kira-kira menurut teman-teman semua sudah gak Anda punya UP yang cukup? Belum ya? Nah, itu juga saya mau cerita sedikit mengenai pengalaman saya. Waktu itu saya join di bisnis ini 2007 akhir. Waktu itu saya berpikir masuk di asuransi bukan gue banget. Ada yang di sini memang sudah kepingin dari lulus kuliah atau SMA, saya pengen jadi agen asuransi, ada? Bener gak ada? Ada gak? Atau punya cita-cita, saya kepingin jadi dokter, tapi ini agen asuransi, ada gak? Gak ada ya? Ini bisnis luar biasa loh. 11 tahun saya selalu tanya ya, kira-kira ada nggak teman-teman yang awalnya sudah kepengen punya cita-cita jadi agen asuransi? Nggak ada ya. Ada yang punya cita-cita jadi MDIT nggak? Nggak ada juga Pak. Wah, kita selesai Pak meetingnya Pak. Ada? Ada ya, semua ya. Oke. Nah, itu adalah perbedaan yang sangat menurut saya orang Jawa bilang jeglek ya. Udah bisa aja ngomong Jawa sekarang, jeglek. Ya, kenapa jeglek? Karena apa? Kalau kita berpikir, kita ngerti nggak apa itu namanya proteksi? Ya, saya saat waktu itu jadi agen asuransi, awalnya memang saya nggak ada cita-cita, dan saya ketemunya Pak Sony itu juga nggak cita-cita, karena waktu itu saya di multi level, saya waktu itu punya downline Pak Samuel. Nah, itu istrinya itu sepupunya Pak Sony. Saya mau prospek waktu itu. Ya, akhirnya ketemu, ngobrol-ngobrol. Di situ Pak Sony cerita mengenai pentingnya proteksi waktu itu. Dia tanya sudah punya polis belum. Nah, saya waktu itu saya nggak kepikir mau punya polis, karena waktu itu usia saya 37 tahun. Saya pikir saya masih sehat, dan nggak kepikir lah pengen punya polis ataupun asuransi, karena waktu itu pengalaman saya agen asuransi itu nelponin sampai kupingnya budek gitu loh. Dulu kan nggak ada WA ya, dulu cuman by phone, SMS juga ya, pokoknya diteleponin seperti itulah. Nah, singkat cerita akhirnya saya bergabung di sini karena saya tertarik dengan bisnisnya. Tapi bagaimana dengan proteksinya? Saya waktu itu cuma ngambil seadanya, yang ada duitnya gitu maksudnya. Jadi saya ambil premi waktu itu 300.000. Ya, 300.000. Kira-kira teman-teman seperti itu nggak awalnya? Iya, awalnya semua seperti itu ya. Ya udah, aku ngambil aja 300.000. Nah, di sisi situ saya berpikir gitu loh. Cerita waktu itu banyak cerita mengenai, waktu itu kan masih agency system, banyak cerita mengenai asuransi seperti apa. Di situ saya berpikir asuransi, ya yang penting gue bisa jual. Yang penting gue ngerti asuransi, saya bisa jual. Udah itu toh, nggak ada lain. Jadi saya nganggap asuransi itu sebuah barang yang bisa saya perjualbelikan dengan segitu gampangnya. Saya nggak ngerti esensinya penting asuransi seperti apa waktu itu. Singkat cerita, dalam waktu berjalan, saya punya penjualan pribadi. Waktu itu kan masih sistem penjualan pribadi itu kecil banget gitu loh. Bahkan cenderungnya preminya kecil-kecil, 300.000, 500.000. Ya. Saat itu kenapa saya bilang kecil? Karena di saat itu teman-teman saya, ya, yang satu level sama saya itu udah bisa jual premi itu 1 juta, 1,5 juta. Waktu itu. Nah, ya udah, saya pikir ya mungkin asuransi di pasaran saya 300 ribuan waktu itu, ya. Terus itu berlangsung sampai suatu hari saya ketemu sama namanya crossline saya, Pak Nathan, kalau ada yang kenal, downnya Bu Erika. Nah, di situ saya, karena kita dekat waktu itu ya, bareng-bareng, masih belum banyak seperti ini grupnya Pak Sony waktu itu, masih sedikit. Saya banyak ngobrol sama dia. Tiba-tiba dia punya penjualan pribadi itu luar biasa naiknya. Kaget saya. 300, 500 juta, akhirnya
Dia capek MDRT waktu itu. Nah, di situ saya mulai melihat ya, kok lu bisa jualan premi gede? Lu kok bisa jual segitu gampangnya? Ya, karena kalau di bisnis asuransi itu kan MDRT adalah collected premium. Nah, itu saya banyak ngobrol sama dia. Dia bilang apa? Nggak susah kok jual asuransi. Wah, lu jangan bilang begitu. Susah. Saya mikir ya, nggak susah kok, dia bilang gitu. Nah, singkat cerita akhirnya saya belajar untuk jual asuransi dengan lebih baik. Tapi singkat cerita waktu itu saya berpikir kepengen punya premi gede. Ada dari awal teman-teman yang pengen punya premi gede. Ada ya. Jadi waktu itu saya berpikir gimana sih cara punya premi gede. Dia bilang satu hal, UP-mu berapa? Saya kadang-kadang kalau ditanyain UP malu nggak sih? Ya, ya sekarang enggak ya. Benar ya, kita nih leader ya, jangan malu-malu loh. Ya, jangan jaim-jaim. Kalau saya waktu itu tanyain premi saya malu, karena saya pikir premi dengan berbanding dengan uang pertanggungan itu pastinya beratnya di mana? Berat di premi, ya. Pasti semua orang ngerasain hal seperti itu nggak? Orang mau bayar asuransi, tahu sih UP-nya masih gede, tahu sih dihitung ke depannya harus inflasi dan lain-lain, tahu sih nggak ngambilnya sekarang, ngambilnya nanti, tahu sih, tahunya hanya di kepala, belum di hati. Di situ akhirnya saya mencoba lagi, masa Nathan bisa, saya nggak bisa, saya pikir gitu kan, coba mati-matian, nggak bisa lu, nggak kena, bingung saya. Itu saya coba 2 tahunan loh, tetap preminya kecil, ya. Dan untuk ambil premi satu keluarga aja kadang-kadang saya nggak berani, nggak punya keberanian, karena saya berpikir orang berat di premi, ya. Singkat cerita akhirnya saking malu ya, kadang-kadang saya kalau sama dia tuh bersaing, ya Bu Erika mungkin tahu waktu itu ya sama dia itu. Saya pikir gila nih orang cepet banget masuknya, kan duluan saya daripada dia. Setelah dia 2008 ya, 2008 akhir apa pertengahan saya lupa. Jadi saya ngobrol sama dia 2010 waktu itu, ngobrol-ngobrol, coba aja, lu gedein UP lu, ya. Berapa yang gede? Maksudnya gede tuh gede berapa? Karena kan kalau masuk di ilustrasi kan selalu merasa gede, yang berasa lebih gede lagi apa? Premi kan? Itu selalu merasuki kepala saya gitu loh. Karena waktu itu umur saya sudah 39 apa 40 waktu itu. Ya sudah, akhirnya ngambil istrit kecil-kecil, nambahin lah 500.000. Saya punya polis waktu itu, pokoknya semua punya. Mau ada Flexiker, mau ada HS, mau apa, semua punya. Lengkap, satu persatu polis saya punya. Tapi kenapa belum bisa juga jual seperti itu gitu? Kenapa gitu loh? Nah, tanya lagi kalau ngomong sama dia. Dia MDRT yang kedua kali. Jadi gua closing waktu itu 5,5 juta, 20 juta. Dilihatin, saya pikir kepengen nggak teman-teman? Pengen lah saat itu ya. Saat itu belum kenal support system ya. Jadi kepala saya kepengen di premi. Saya punya premi gede, uang saya banyak. Gimana cara-caranya ini? Lu tunjukin aja tuh premi polis. Waduh, polis saya berantakan nih. Ada yang 300.000, ada yang 500, ada yang 750. Tanya istri saya, polis saya kayak gitu, pecah-pecah gitu loh. Saking ngubernya kepengen pelan-pelan waktu itu. Oke, akhirnya gini aja. Saya putuskan untuk ambil UP 1 miliar waktu itu. Punya buka polis satu lagi. Itu loh. Saya punya UP 1 miliar. Waktu itu saya bayar 2 juta atau 1,5 juta waktu itu. Saat itu saya baru BD awal atau BM ya, saya lupa waktu itu ya. Dulu kan bisnis brand apa? Ya BM lah di situ ya. Oh BD kalau nggak salah, BD awal waktu itu. Teman-teman, kita kalau jadi agen asuransi mikirnya pasti duit itu kepengennya bukan buat polis ya. Kepengennya buat yang lain-lain ya. Setuju nggak? Setuju. Kenapa saya cerita hal ini? Karena saya kepengen teman-teman juga lihat kita itu di posisi yang sama saat itu. Anda core leader, Anda leader, Anda harus tahu. Itu juga saya alamin waktu itu. Saya yakin Anda juga ngalamin hal yang sama.
Nah akhirnya Nathan bilang sama saya, bukan masalah UP gede apa enggak, tapi kamu punya confidence level itu pasti beda. Dah, akhirnya dengan bikin ilustrasi waktu itu saya ambil, jeda. Ya puji Tuhan memang masuk non medical waktu itu, masuk karena saya belum pernah, ya masuk rumah sakit, akhirnya masuk, oke, 1 miliar. Cuman bayar premi juga capek juga loh waktu itu, karena kan belum gede income-nya kan. Dah, akhirnya mulai dari situ confidence saya, level saya naik. Saya bisa closing orang 1 juta, aduh seneng banget, 1 juta per bulan, happy banget. Kenapa? Ternyata modal saya kopiin polisi depannya, saya cerita ke orang, kenapa saya ngambil UP 1 miliar. Di situ saya juga berpikir, diajarin sama dia ya cari yang range-nya usia 38 tahun ke atas, pasti average rata-rata premi di 1 juta gitu kan. Tapi UP-nya lu mesti tunjukin, belief lu harus naik. Nah singkat cerita, berhasil tuh, tapi nggak masuk MDRT juga, sama, tetap dia juga MDRT lagi gitu kan. Nah akhirnya di situ saya punya confidence level yang pertama. Dari situ saya cerita, yang paling kuat saya cerita sama Bibi waktu itu. Nah ini agen saya, BM saya dari dulu, saya dekat sama dia gitu loh. Dia juga sering kita, waktu itu Nathan pernah ke rumahmu juga ya di Lampung ya, ngobrol-ngobrol. Dia juga ngomong hal yang sama Bibi. Bi, upgrade polis tuh. Upgrade. 2M langsung ya waktu itu ya. Kasih plus ya buat Bibi ya. Cuman malunya waktu itu saya nggak punya 2M. Ya. Akhirnya udah, saya pikir kembali lagi saya mulai jualan kan. Nah, sampai itu confidence level saya yang kedua tuh. Akhirnya saya bisa jualan UP yang gede. Sampai suatu hari saya merasa nyaman di situ. Saya pikir udahlah, udah bisa bantuin Denvilog sama agent juga, dengan saya keluarin polis saya, closing orang 2 juta. Mulai saya hit bisa premi 2 juta, 2 juta setengah, 3 juta itu bisa. Ya, itu modal saya dari naikin UP saya. Ya, tapi bukan semata-mata naikin juga sih, karena tetap aja merasa bayar preminya lebih berat. Tapi kembali lagi, saya pikir kok kita agen asuransi jadi takut punya polis yang gede ya? Karena kita ini sales atau pebisnis sih? Kalau sales kan bisa jual barang apa aja ya, tanpa harus dia punya barang nggak? Kalau pebisnis kira-kira dia harus punya barang. Misalnya gini lah, yang punya pemilik pabrik Honda, mobil, pakainya mobilnya Toyota nggak? Lucu kan? Nah, di situ saya mulai bisa lagi approach diri saya sendiri. Saya approach diri saya sendiri. Saya buat confidence saya level naik. Lu kan jual asuransi, masa lu nggak berani? Nah, mulai naik terus tuh. Nah, singkat cerita waktu itu sempat ada satu kejadian. Itu di 2012 ya waktu itu ya. Nah, ini satu kejadian yang memang kisah nyata kehidupan seseorang. Ini benar-benar turning point saya yang sangat kuat waktu itu. Ini ada seorang wanita, ini nasabahnya Pak Yamin. Nah, saya tahu waktu Pak Yamin. Dia beli mobil, dia sales mobil. Ibu ini sales mobil. Singkat cerita, usia 27 tahun. Kebanyakan kalau yang masih muda selalu ditanyain punya polis, bilangnya apa sih? Masih muda, masih sehat. Betul nggak? Sama, saya juga berpikir dia masih sehat waktu itu, nggak ada masalah. Waktu itu kantor kita masih ada di kantor Puri waktu itu. Di kantor Puri saya waktu itu siang-siang, dia datang, dia ketemu Resa sekretaris. Resa bilang, Pak ada yang cari namanya Novi. Dia bilang, oh saya tahu kan ini nasabahnya Pak Yamin. Waktu itu Pak Yamin lagi di luar kota Pak ya. Akhirnya saya ketemu dia datang ke kantor. Dia bilang sama saya, Pak bisa bantu nggak? Saya mau klaim. Namanya orang yang ngerjain sesuatu ya, nggak kepikiran gitu kalau ternyata dia yang klaim. Masih saya tanya, siapa yang klaim no? Dia tanya gitu. Dia datang dengan wajah pucat pasi waktu itu. Pernah tahu nggak sih muka orang yang takut? Ya, mukanya itu yang awalnya saya lihat waktu itu, kita juga pernah ketemu sebelumnya sama Pak Yamin, cantik,
ya, itu mukanya bener-bener orang yang kayak ketakutan. Masih belum ngeh. Saya tanya, emang kamu kenapa? Saya sakit, Pak. Saya didiagnosa kanker. Masih belum percaya. Oke, kalau gitu gimana? Nah, masih kayak gitu ya. Bisa nggak temenin saya ke rumah sakit, di rumah sakit Taruma? Dokternya minta konfirmasi saya karena dia punya polis. Di situ dia cerita, saya baru mulai sedikit-sedikit saya pikir gila banget ya. Usia masih muda yang orang yang saya kenal cantik, orang yang saya kenal orangnya baik, itu datang ke saya benar-benar itu mukanya, aduh, orang ketakutan deh. Saya di sana nemenin dia dari janji dokter jam 11 sampai akhirnya ketemu dokter jam 3 atau jam 4 waktu itu sore. Itu benar-benar saya nggak bisa ngomong apa-apa sama dia. Yang ada saya tanya sama dia, kamu sudah punya suami atau apa? Waktu itu saya tanya ya. Tapi intinya, next Pak, saya tanya sama dia, dia sudah punya 3 orang anak kecil. Tuh, saya tanya, suamimu kemana? Waktu itu saya nggak banyak komunikasinya Pak Yamin, karena Pak Yamin masih di luar kota. Saya temenin dia, nggak ada, katanya udah nggak ada. Nggak ada tuh, nggak nanya juga sih meninggal atau gimana. Nggak kepikir nanya. Dan nggak bisa komunikasi sama dia waktu itu. Ngobrol-ngobrol itu nggak bisa. Dia sudah kayak orang ketakutan lah, duduk di sebelah saya, tungguin dokter. Saya keliling-keliling segala macam. Sampai akhirnya ketemu, waktu itu di dokternya kita ketemu. Tahu nggak? Ketemu di situ. Saya ditanya, Bapak suaminya bukan? Saya bilang, saya agen asuransi. Langsung dokternya bilang, cepetan diurus. Ini kena kanker stadium 4. Next Pak. Waktu itu saya sehat ya, 7 bulan polisnya, baru 7 bulan. Next, siapa sangka kehidupan berubah, kena kanker payudara stadium 4. Rasanya waktu itu ngadepin dokternya itu, saya kan duduk di sebelah ya. Ya amit-amit ini bukan keluarga saya ya. Tapi di situ dokter ngomong, memvonis orang itu kanker stadium 4 dan harus diangkat 2 payudaranya segera karena masih muda, itu cepat untuk menjalar lagi. Tahu nggak teman-teman waktu itu apa yang saya rasakan di situ? Itu benar-benar berat sekali buat saya karena ini bukan keluarga saya. Tapi di depan situ saya mendengar vonis dokter sama orang itu. Dan di situ Novi nangis atau apapun juga saya nggak tahu. Waktu itu saya udah nggak pikir, saya pun stres. Itu benar-benar stres. Itu berat banget buat saya waktu itu dengar gitu, tuh udah speechless banget. Dan sama seperti dia takutnya gitu. Anda tahu kalau yang namanya seorang wanita harus angkat payudaranya, di situ saya baru mengerti. Itu kayak ditelanjangin dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ini luar biasa sekali pengalaman saya, yang saya juga nggak mau punya pengalaman seperti ini. Masih untung Tuhan berikan kesempatan, masih untung Tuhan kasih lihat ini bukan ini di keluarga saya. Tapi waktu itu saya ngerasain banget, itu dokter ngomong harus segera diangkat payudaranya, dan resikonya besar sekali pada saat dia masih muda. Waktu itu saya tanya, kamu udah kasih tahu keluarga kamu belum? Karena Novi ini perantauan, dia tinggal di Palembang, orang tuanya pedagang kelontong. Kira-kira dia bilang nggak keluarganya kalau dia kena kanker? Dia bilang, apa rasanya orang tuanya anaknya kena kanker, kira-kira gimana? Shock ya. Itu saya nggak kepikir, itu dia ngomong sampai orang tuanya, dan orang tuanya itu bukan orang kaya. Dan Novi bilang, bisa nggak cepet polisnya dia diurus? Saya ngobrol sama Pak Yamin waktu itu ya, ini nggak bisa, tetap butuh waktu waktu itu Pak ya, butuh waktu tuh nggak bisa cepet gitu tuh. Tapi sudah harus keluar duit. Ya orang tuanya pasti keluar duit ya. Tapi namanya orang suruh sediain 200 juta gampang nggak? Teman-teman, gampang nggak? Mungkin buat teman-teman ada 200 juta, buat Novi nggak ada. Nggak gampang. Ya apapun dia usahakan waktu itu. Sampai mau jual rumah segala macam, ya dia harus usahakan orang tuanya. Next Pak.
Akhirnya klaim alias dibayar 300 juta. Ditemenin sama Pak Yamin waktu itu. Thank you buat Pak Yamin ya. Karena kalau nggak ada Pak Yamin, nggak selesai urusannya. Di situ saya ngerasain banget, gila ya. Tadi kita pakai baju life changer ya. Bener ya? Apa sih arti life changer? Anda kalau dihadapkan situasi seperti itu, Anda baru tahu arti life changer itu seperti apa. Anda baru tahu namanya orang divonis cancer di depan mata kepala Anda sendiri. Masih untung Tuhan masih baik sama saya, bukan ke keluarga saya. Tapi kalau itu keluarga kita gimana? Itu di situ uang udah nggak ada artinya loh. Di situ perasaan Anda sudah nggak ada artinya loh. Anda punya hati pun udah nggak ada artinya loh. Kan ini udah bicara kehidupan nggak? Tahu nggak yang Novi pikirin apa? Yes, bagi teman-teman yang punya anak kecil, coba saya tanya, kalau kediagnosa cancer seperti itu, kira-kira yang jadi masalah bukan Novinya lagi, tapi anaknya yang itu. Alias bayarkan 300 juta. Apakah cerita selesai sampai di situ? Kita kenal Novi waktu itu, saya sama Pak Yamin ngobrol sama dia, mencoba dia untuk jadi agen asuransi. Dia nggak bisa kerja jadi agen asuransi, dia kerja tambah keras lagi waktu ya Pak Yamin. Dia kerja tambah keras lagi, tahu nggak? Demi apa sih? Anaknya tahu nggak? Masih kecil waktu itu. Next Pak. 2,5 tahun dia bertahan. Pak Yamin tahu banget ke rumah sakit Caritas waktu itu. Saya nggak tampilin fotonya waktu dia. Makin lama-lama makin kecil, makin kurus, makin habis, makin tidak bisa apa-apa. Suaminya nggak ada waktu itu. Udah nggak ada, udah nggak tahu kemana ya Pak Yamin, nggak bertanggung jawab dan lain-lain. Saya nggak tahu lah. Saya nggak mikirin suaminya. Tapi intinya itu turning point saya yang luar biasa. Kenapa saya bisa cerita seperti ini? Karena orang itu ngadepin di depan saya. Saya ngadepin rumah sakitnya, saya ngadepin dokternya waktu itu. Saya ngadepin di situ dia di vonis cancer. Saya tanya deh teman-teman semuanya, masih untung Tuhan sayang pada orang yang nggak bisa kena seperti itu. Maksudnya nggak dihadapan seperti itu. Saya nggak tahu Tuhan akan berkata apa buat saya. Saya nggak tahu. 2,5 tahun akhirnya Novi nggak ada, meninggal. Sampai saya ada satu hati, saya nggak berani lihat Novi waktu itu. Saya jujur nggak berani. Pak Yamin yang waktu itu nemenin dia sampai akhir ajalnya. Next, lihat, nih lihat anaknya. Kalau Anda misalnya sebagai orang tua, anak, kalau punya cucu senang nggak? Senang ya. Kalau cucunya 3 kembali Anda senang nggak? Anda harus nafkain tuh cucunya tuh semuanya. Anda harus nafkain. Alias bayar klaim 300 juta. Pertanyaan saya, kalau saat itu dokter bilang divonis cancer dan Novi ada pilihan, mau yang 300 juta, mau yang 500 juta, mau yang 1 miliar, mau yang 5 miliar, ambil yang mana? Bohong kalau ada ngambil yang 5 miliar, bohong besar. Saat itu dia nggak ada pilihan dan dia tidak pernah tahu bakalan kejadian seperti ini. Siapa yang ngarepin? Tahu nggak? Nah, saat itu kejadian Novi nggak ada, saya bilang sama Cindy waktu itu, upgrade polis kita semuanya. Waktu itu usia saya berapa ya? 42 apa 43 saya lupa. Saya tanya, Anda leaders, mau nggak sepertiga income Anda bayar premi? Bersedia nggak? I challenge you. Saya tantang teman-teman. Bukan masalah premi, tapi masalah, lihat, kita nggak pernah tahu terjadinya seperti apa. Sanggup nggak kalau semua uang yang Anda hasilkan harus hilang? Sanggup nggak? Nggak ada yang sanggup. Even kita sebagai agen asuransi, even kita sebagai MD IT. Nah,
Pengalaman seperti ini menjadi turning point saya yang sangat luar biasa. Saya jual polis itu dengan hati. Saya jual polis itu dengan memberikan keyakinan. Anda nggak pernah ngerasain seperti apa yang saya rasakan. Tapi mudah-mudahan Anda nggak perlu ngerasakan seperti apa yang saya rasakan. Tapi hari ini saya bilang ke Anda semua leaders, Anda harus tahu, proteksi itu penting buat siapa aja termasuk kita. Dan Anda memang harus luangkan income Anda untuk beli proteksi, bukan buat alians. Sanggup nggak income yang hari ini Anda cari itu tiba-tiba hilang? Sanggup nggak? Langsung hilang, nggak ada cerita tunggu ya ketemu dokter divonis cancer, bisa tunggu. Ini mulut aja nggak bisa ngomong loh. Ini agen asuransi ya, bisnis director waktu itu nggak bisa ngomong loh. Bisa ngomong. Coba pikirin lah, kenapa hari ini saya berani cerita seperti ini? Karena saya punya belief biar kita life changer. Saya selalu sama Pak Yamin, kalau misalnya hari itu nggak ada Pak Yamin nawarin polis, ceritanya beda nggak? Kalau hari itu Novi tahu bakalan kena, kira-kira dia ngambil UP berapa? Emang dia pikirin tuh income? Dia cari semuanya, dia usahakan semuanya. Makanya yang di Bistok tuh bener banget. Kalau ada pilihan mau berapa? 5 miliar. Masalahnya Anda berani nggak sepertiga income karena Anda mengambil premi? Pada saat Anda berani lakukan itu, you are the real life changer. Bukan buat orang lain, for your family. Cek polis teman-teman deh. Bukan masalah punya premi besar ternyata, bukan masalah punya UP besar, masalahnya adalah Anda punya hati besar nggak buat keluarga Anda? Karena polis itu penting buat kita. Dari situ saya belajar banyak ya, dari teman-teman yang di MDRT, bahwa polis itu mereka gede-gede polisnya, karena mereka tahu banget. Nah, intinya adalah belief system kita itulah yang sebenarnya membuat kita bisa menjual polis itu dengan lebih baik, bukan lebih tinggi, bukan lebih mahal, tapi lebih baik. Sejak dari situ saya tidak mengalami kesulitan untuk menjual polis, dan saya tidak mengalami kalau orang nggak ngambil polis sama saya terus aduh gimana ya, apa saya salah presentasi. Sampai saya cari waktu itu bagaimana menjual polis asuransi yang baik. Apakah dengan saya harus belajar unit link dulu? Apakah saya harus belajar nilai tunai dulu? Apakah saya harus belajar membandingkan polis A, B, C, D? No, it's not that. Karena pada saat saya belajar, sebelum kejadian ini saya sudah belajar banyak. Semua orang saya tanyain, even crossline saya tanya, even MDRT saya tanyain, tolong ajarin saya bagaimana saya bisa jual polis gede yang bagus, segala macam lah saya tanyain. Mulai dari cerita perhitungan unit link, mulai dari nilai tunai, mulai dari sahamnya, segala macam saya pelajarin. Tapi heartnya nggak ada. Itu yang membuat Anda nggak bisa jual. Begitu saya ada pelajaran seperti ini, itu unit link nggak penting, hitungan-hitungan nggak penting. Yang penting adalah Anda sayang sama keluarga Anda nggak? Nah, ini pengalaman saya sharing di sini untuk Anda semua. Anda semua leader. Saya hari ini nggak bilang Anda suruh jual UP gede. Saya nggak bilang Anda suruh jual premi gede. Tapi saya harapkan Anda leader, Anda harus tahu, the most important thing is your family. Kita jangan jadi ojek payung. Hari ini saya nggak malu. Saya bilang, mungkin masih ada dari antara kita yang masih jadi ojek payung. Saya dapat satu kutipan bagus banget ya, dari Jack Ma. Kita baca, buying insurance cannot change your life, but prevent your lifestyle from being changed. Beli asuransi itu nggak akan merubah hidup kamu nggak akan kaya, nggak akan miskin, nggak ada efeknya.
Tapi kalau terjadi sesuatu itu akan melindungi dari hidupnya yang sekarang. Sakit bisa menghapus semua income keluarga Anda yang kita sudah kumpulkan mulai dari kita kecil, mulai dari kita cari uang sampai kita besar. Setuju nggak? Kepingin cari duit tambah besar nggak? Kalau tengah-tengah jadi hilang, kira-kira sanggup nggak? You will not turn bankrupt because of buying insurance. Anda nggak akan jatuh miskin karena beli asuransi. Sampai hari ini pun saya sama istri saya masih berdiri di sini sebagai MDIT bintang 1. Saya nggak berangkut beli asuransi. Pertanyaannya, Anda mau lakukan itu nggak buat keluarga Anda? Terima kasih telah mendengarkan Kipro Basic Back di Division. Segera konsultasikan pembelajaran Anda kepada mentor untuk segera mendapatkan langkah berikutnya. Salam sukses selalu untuk Anda.